Saya mulai ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penjualan perlengkapan olahraga pada Barata Sport Harapan Jaya. Dengan menggunakan sistem manual. Sebelum memulai presentasi, izin kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Ahmad Sati Bilham, dengan NIM 112000293. Kemudian ada Desi Sintasari, NIM 112000095. Dan ada Rani Sopa Meliana, NIM 112000118. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam tugas proyek ini adalah perancangan program penjualan pada toko Barata Sport. Maka dalam hal ini penulis sengaja membatasi masalah yang dimulai dari proses transaksi pembelian, sementara untuk dari hasil survei. Program ini hanya mengacu pada proses input data pengguna, input data pelanggan, input data barang, input data transaksi penjualan, sampai dengan pada pembuatan laporan-laporan. Proses pengolahan data pada permasalahan di atas akan diimplementasikan dalam bentuk program. Struktur organisasi keberhasilan suatu perusahaan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama yang baik antara fungsi dan para karyawan dengan atasan. Maka dari itu diperlukan suatu koordinasi yang baik antar divisi agar tugas yang dijalankan bisa lebih efisien. Berikut struktur organisasi toko Barata Sport Harapan Jaya, yaitu terdiri dari pimpinan, bagian penjualan, bagian gudang. Pimpinan bertugas sebagai pemimpin di perusahaan, menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh perusahaan, menerima laporan dari seluruh bagian, dan mengatur setiap langkah yang akan dilakukan perusahaan. Bagian gudang mencatat setiap keluar masuknya barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang. Kemudian bagian penjualan menjual barang ke customer, melakukan pencatatan transaksi setiap hari, serta bertanggung jawab atas setiap penjualan yang berlangsung. Proses bisnis sistem berjalan. Kegiatan sistem penjualan yang dilakukan oleh toko Barata Sport ini semuanya berdasarkan proses kegiatan pada bidang penjualan dan pembelian perlengkapan olahraga. 1. Proses customer memilih barang yang akan dibeli. Pada tahap ini yang melakukan pengecekan adalah bagian gudang tersedia atau tidaknya keadaan barang. Kemudian 2. Proses pembayaran. Pada tahap ini, bagian penjualan menginputkan harga barang yang akan dibeli oleh customer melalui sebuah nota manual yang masih ditulis.
Kemudian ketiga, proses laporan keuangan. Pada proses terakhir ini, bagian penjualan membuatkan laporan penjualan perusahaan dengan mengambil data berdasarkan dari nota. Activity diagram sistem berjalan. Diagram aktivitas lebih memfokuskan pada eksekusi dan alur sistem. Diagram ini juga tidak hanya memodelkan software, melainkan memodelkan model bisnis, serta menunjukkan aktivitas sistem dalam membentuk kumpulan aksi. Activity diagram lebih mudah dipahami dan melalui activity diagram, sistem dari suatu skenario yang berjalan dapat terlihat. Ini activity diagram pada toko Barata Sport Harapan Jaya. Di sini, customer datang ke toko, lalu customer memilih barang, dan orang gudang mengambilkan barang. Customer membawa barang dan melakukan pembayaran ke kasir. Kasir terima pembayaran, lalu memberikan bukti pembayaran. Customer menerima bukti pembayaran, dan kasir membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diteruskan ke pemilik Barata Sport Harapan Jaya. Dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan adalah segala bentuk masukan yang diperlukan dalam sistem data dan selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Dokumen keluaran. Segala bentuk keluaran yang diperlukan dalam sistem data dan selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk dokumen masukan ialah sebagai berikut. Pertama adalah dokumen data barang. Di sini dokumen data barang ialah ada daftar barang masuk yang dimiliki oleh toko Barata Sport Harapan Jaya. Lanjut ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran yang pertama ialah transaksi pembayaran. Di sini ada dokumen keluaran transaksinya ialah menggunakan nota. Di situ ada nota kosongnya, dan di sini kami punya salinan nota terisi dari toko Barata Sport Harapan Jaya. Yang kedua, surat jalan pengiriman barang. Ini contoh surat jalan pengiriman barang. Yang ketiga ada laporan penjualan. Di sini ada contoh laporan keuangannya yang kosong dan ada laporan keuangan yang terisi milik toko Barata Sport Harapan Jaya. Permasalahan pokok. Berdasarkan analisa yang dilakukan penelitian, sistem penjualan toko Barata Sport yang berjalan saat ini masih manual, sehingga proses pengolahan data belum diperoleh sistem yang cepat, tepat, dan akurat, serta sistem yang berjalan belum dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif, sehingga kebutuhan sistem hendaknya satu, yaitu sistem penjualan yang masih manual akan lebih baik jika diganti dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kedua, yaitu sistem terkomputerisasi sangatlah mendukung proses kerja seperti kecepatan proses yang dilaksanakan dan keakuratan data yang disimpan, sehingga dalam proses pencarian data dan mudah memberikan informasi kita butuhkan. Desi. Pemecahan masalah. Dalam hal ini, penulis mengusulkan sebuah alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem yang sedang berjalan, dengan membangun suatu sistem informasi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan akurat diantaranya, menyediakan suatu sistem laporan penjualan sehingga dapat menghasilkan data-data yang efektif, efisien, dan akurat yang tentunya akan mempercepat serta meningkatkan kinerja yang optimal. Kedua, mendesain suatu sistem dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML.
kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan permasalahan yang terjadi di toko Barata Sports serta alternatif permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menggunakan program yang mudah digunakan dan dipahami akan membuat proses pengolahan data menjadi efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem yang masih manual. Kedua, proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat. Ketiga, proses penyimpanan data menggunakan media komputer lebih mudah dan cepat. 4, penyimpanan data menjadi lebih rapi karena disimpan ke dalam komputer. Sarannya yaitu agar pengguna program dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu kegiatan pengolahan data, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Proses pengolahan dapat dilakukan lebih cepat apabila keberadaan komputer digunakan secara maksimal. Kedua, penggunaan program haruslah menguasai dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar di bidang komputer. Ketiga, program penjualan tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keempat, lakukan backup data secara berkala karena komputer sebagai media pengolahan data rentan terhadap kerusakan apabila tidak dirawat dengan baik. Backup juga diperlukan untuk mengantisipasi apabila ada file yang hilang atau rusak. Dan ini adalah daftar pustaka. Kata penutup. Oke, kita mulai dari halaman pertama. Dari pertama ya, Pak? Ya. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Ketika membuat satu presentasi itu jangan ke belakang dulu tadi ya, satu lagi. Oke, nah ini ketika membuat presentasi seperti ini jangan ini namanya paragraf point gitu ya. Nah, yang namanya PowerPoint itu harus dibuat dalam bentuk poin-poin gitu ya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga. Contoh seperti ini. Ruang lingkupnya apa tadi? Ini apa saja tadi? Nah, ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkupnya. Ini kan Toko Barata Sport membatasi masalah kan ya. Nah, pertama apa? Ruang lingkupnya adalah transaksi pembelian, ya kan? Kemudian yang diinginkan lagi terdiri dari apa saja transaksi pembelian, yaitu input data pengguna dalam bentuk poin, input data pelanggan, kemudian input data barang transaksinya. Jadi ini dibuat dalam bentuk, nah ini nggak bisa dicoret-coret ya. Ini nggak ada sharing ininya. Sebentar. Jadi gini, ruang lingkup itu langsung aja seperti ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah titik 2. Satu apa? Sebutkan yang tadi. Satu adalah transaksi pembelian. Kemudian yang kedua adalah input transaksi pembelian, input data pelanggan, dan seterusnya gitu. Jadi dibuat semua itu dalam bentuk poin-poin saja. Jangan dibuat dalam bentuk paragraf seperti ini. Oke, next halaman berikutnya. Nah, ini juga sama ya, langsung disebutkan saja struktur organisasi perusahaan ini adalah titik 2 apa. Langsung digambarkan. Nah, seperti ini, pimpinan, ya ini karena toko kecil, maka pasti ada pimpinan toko, biasanya langsung pemilik gitu ya. Kemudian ada yang bagian penjualan di depan, nah bagian penjualan ini merangkap juga sebagai kasir, dan juga melayani customer. Kemudian bagian gudang, kalau barangnya tidak ada di display, maka barang akan diambil ke dalam gudang. Nah, harusnya dijelaskan seperti itu. Kenapa barang harus diambil ke dalam gudang? Nah, itu saja. Nah, dijelaskan karena display di toko itu terbatas. Mungkin kalau misalnya sepatu sport hanya bisa menampung
masing-masing nomor hanya satu gitu kan ya. Nah, padahal kita punya banyak model sepatu, maka barang ditaruh di dalam gudang. Ketika ada yang beli barang, maka baru diambilkan ke dalam gudang sesuai dengan pesanan. Nah, nanti seperti ya dijelaskannya seperti itu. Oke, kita bahas pimpinan struktur organisasinya. Pertama pimpinan, ya dia akan, kalau di toko biasanya kepala toko gitu ya. Kan ini bisa di toko ya. Jadi ada kepala toko, kemudian ada bagian yang penjualan, kemudian bagian kasir gitu ya. Oke, next. Ini juga dibuat dalam bentuk poin-poin ya, jangan dalam bentuk paragraf kalimat seperti ini. Nanti gini, minggu depan saya kasih contoh membuat presentasi yang ringkas tapi datanya lengkap. Oke, berikutnya. Nggak bisa di next, Pak. Jadi dikeluarin dulu. Ya, nggak apa-apa. Dikeluarin dulu nggak apa-apa. Di kelas dulu, balikin lagi. Ya. Udah gini, terus nggak usah di-show ya, gini aja udah. Ini aja, Pak. Nah, ke atas itu tadi satu, yang nomor 7. Activity diagram. Ya. Nah, ini juga langsung aja activity diagram terdiri dari apa gitu ya. Jadi nggak usah dalam bentuk paragraf lagi. Next, kita bahas yang paling penting. Activity diagramnya. Nah, ini oke. Nah, ini dimulai pasti customer datang ke toko. Kemudian customer bisa memilih barang yang sesuai yang ada di display, atau misalnya bertanya, kemudian meminta barang. Sebenarnya ini meminta barangnya kemana? Kan nggak mungkin orang gudang langsung dipanggil gitu. Bagian penjualan, Pak. Bagian penjualan ya. Jadi ditambahkan di sini satu swimline lagi, yaitu customer bagian penjualan di depan ya kan ya. Kemudian memilih barang, kemudian diberikan kepada bagian penjualan, kemudian bagian penjualan meminta barang kepada orang gudang. Nah, kemudian orang gudang akan menyerahkan ke 10 menit lagi ya, kita percepat ya. Jadi nanti bagian gudang akan memberikan barang ke bagian penjualan, kemudian untuk diserahkan ke customer. Kalau dia oke, langsung diserahkan ke bagian penjualan atau langsung dibawa ke kasir. Kasir membuat struk atau nota penjualan. Nota penjualan diberikan kepada customer, kemudian barangnya diambil kemana? Barangnya diambil di kasir. Barangnya pada saat ini di customer membawa ke kasir, barang juga udah diserahkan gitu ya. Dijelaskannya seperti itu. Kemudian ketika dibayar, menerima struk dan juga barang yang dibeli gitu ya. Kemudian membuat laporan, kemudian laporan diserahkan ke pimpinan gitu ya. Jadi jangan pakai kata pemilik, jadi pimpinan saja. Oke, ini activity diagramnya kalau untuk sistem yang model seperti ini sudah bisa diterima model activity diagramnya. Tapi tadi bisa ditambahkan juga ke bagian penjualan ya. Jadi bayangan kalau kalian beli di toko gitu ya, pasti kan kita cari-cari, kita serahkan penjual baru minta ke bagian gudang. Nah, bagian gudang siapa? Bisa juga si penjual itu sendiri adalah sebagai bagian gudang gitu ya. Kita tidak berbicara orangnya, tapi berbicara fungsi-fungsinya. Oke, ini activity diagramnya sudah oke. Terus next, halaman berikutnya. Nah, ini sayangnya ada 2 yang belum dikerjakan. Nanti bisa ditambahkan. Apa yang belum dikerjakan? Siklus siapa? Nah, ya ada activity diagram, kemudian ada use case. Satu lagi apa? Bisnis proses. Jadi tinggal satu ya use case-nya yang belum. Tadi bisnis prosesnya. Ya. Kan kita ngikutin di modul ya. Nah, di modul kalau yang sistem manual itu nggak pakai itu, Pak, nggak pakai use case. Jadi kita nggak bikin use case-nya. Jadi kalau use case itu di bagian pertemuan pertama. Ya.
Iya, yang buat Iya. terkomputerisasi. Oke. Oke, kita lanjutkan ini di dokumen masukan, dokumen keluarnya. Dokumen masukannya apa itu? Data barang masuk. Ya, ini untuk menambah data barang. Oke, data barang masuk. Kemudian berikutnya dokumen keluaran ya. Ini dokumen masukannya. Ini bentuknya apa nih? Tulis tangan tadi. Iya, Pak. Masih Tulis tangan, manual, Pak. buku. Medianya kertas. Oke. Oke, ini karena manualnya ya ini nggak apa-apa. Ini karena harus tipe penggam. Oke, nggak apa-apa benar. Terus berikutnya. Ini keluarannya, Pak. Ini ya keluarannya berupa nota Prasasti penjualan tadi ya. pembayaran. Iya. Prasasti ya, coba. Ini, Pak, nota. Oke, ini nota. Ini yang kosong, ini yang sudah terisi. Oke, next. Ini dokumen keluar masukan ulang. Surat Jalan pengiriman barang. Iya. Oke. Bentuknya tadi. Ini, Pak. Iya, Oke. nggak ada Iya, contoh. oke. Nggak apa-apa. Lanjut ini sudah. Terus Laporan penjualan. Oke, modelnya seperti apa sekarang? Ini, Pak. Oh, ini Buku juga. tulis tangan juga ya, masih ya di sana ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Manual. Oke, penggambarannya udah ada sesuai dengan sistem penjualan di sebuah toko ya, karena memang sederhana banget kan di toko. Coba lagi halaman berikutnya. Oke, pembuatan sistem manual maka harus di Komputerisasi. sistem. Ya, berikutnya. Sebenarnya bukan komputerisasi ya, tapi lebih tepatnya dibuatkan sebuah sistem penjualan saja gitu kan. Karena kalau komputerisasi itu skupnya besar sekali. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Nggak usah banyak-banyak ya, satu kesimpulannya. Ya, Pak. Misalnya gini, Ya, Pak. kesimpulan menggunakan kesimpulan misalnya sistem manual masih kemungkinan dapat menghambat proses penjualan, misalnya harus mencari harga barang ya kan, dan kalau pas di label nggak ada barang, di barang yang dijual nggak ada labelnya kan gimana cara cari harga barangnya? Buka Kita buku dulu, Pak. buka buku dulu, berarti dapat menghambat penjualan, terutama jika customer yang beli banyak gitu kan ya, jadi memperlambat. Kemudian proses pembuatan laporannya juga tidak langsung karena harus menunggu transaksi manualnya selesai terlebih dahulu. Kemudian boleh media penyimpanannya masih di buku atau di dalam buku ya. Kalau kertas juga nggak mungkin ya, dalam buku. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tolong nanti ini dibuat dalam bentuk, kalau presentasi ya, itu hanya dalam bentuk poin-poinnya saja. Kemudian sarannya Pak. Oke, nomor 1. Ini bukan kesimpulan, yang saran ini adalah sarannya adalah toko Barata Sport ini bisa memulai untuk membuat sistem penjualan. Kemudian yang kedua, ini kan belum ada programnya kan, jadi ya belum bisa dibilang pengguna program adalah menguasai. Orang programnya belum dibuat kok sarannya harus menguasai. Nah, saran keduanya Pak. Ya tadi pertama dibuatkan sistem, saran keduanya dapat dimulai dengan misalnya membuat data masukan barang terlebih dahulu. Jadi sarannya itu sesuai dengan program yang akan dibuat gitu kan berikutnya. Dan seterusnya gitu. Jadi kesimpulannya ini sudah bisa. Nah, sarannya yang harus perlu diperbaiki gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk presentasinya. Kemudian dari teman-temannya ada yang mau tanya? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Bapak struktur organisasi sama aktor itu sama kan ya? Iya, betul. Jadi aktor itu dapat dimulai dari membaca struktur organisasi. Tapi aktor bukan hanya struktur organisasi ya. Jadi misalnya mesin, kemudian proses dan lain-lainnya itu bisa kita sebut sebagai aktor ya. Tapi semua yang ada di organisasi itu bisa kita sebut sebagai aktor gitu. Baik, Pak. Misal bagian penjualan, ada supervisor penjualan, ada admin penjualan, ada manajer penjualan. Jadi aktornya bisa ada 3 dalam satu yang struktur organisasi tadi.
Oke, ada yang Persediaan lain? sama Bapak, Ya. maaf, persediaan sama penjualan agak sama ininya, nggak apa-apa kan Pak? Sebenarnya dua bagian yang terpisah ya. Iya. Jadi ini tadi sebenarnya form masukan barang itu bisa dikeluarkan. Jadi jangan sebagai form masukan barang karena masukan barang itu dilakukan oleh sistem persediaan. Nah, yang di sistem ini hanya form memasukkan transaksi penjualan gitu. Jadi penjualan dan persediaan itu satu kesatuan tapi dua modul yang terpisah. Oh, baik Pak. Jadi bisa dibahas saja penjualannya saja, kemudian sistem gudangnya saja. Dibahas persediaan ya Pak. Baik. Iya. Eh, Oke, ada yang lain? Pak, untuk kelompok ini kami ulang lagi atau gimana Pak? Ini sudah bisa dinilai. Tapi Ah. kalau misalnya besok tetap mau coba juga, tapi setelah teman-teman yang lain selesai ya. Jadi kan masih ada 4 kelompok lagi ya. Iya Pak. Oke. Ini kan untuk buat latihan kalian nanti di semester 5 itu presentasi terus. Jadi melempar 5-6 presentasi terus. Ya. Bapak mau tanya lagi. Di PPT yang Bapak share kemarin yang gudang, kan itu ada posisi sistem informasi gudang. Nah, kalau di persediaan itu gimana ya Pak? Saya masih kurang paham nih Pak yang ini, yang posisi. Sistem informasi gudang dan persediaan itu sama saja sebenarnya. Oh. Jadi posisinya sama yang gimana? Posisinya sama kayak yang di gudang itu ya Pak? Sama ya, itu ya saya buatnya iya, sistem inventory, sistem gudang, persediaan itu sama sebenarnya. Jadi namanya saja yang saya bedakan. Tapi yang dibahas sama persis. Bukan 11-12 tapi 12-12. Pak, ya. Yang di pertemuan pertama kan kita suruh bikin video ya. Terus linknya tuh ditaruh di Word gitu, disatuin sama buku. Nah, kita bikin video baru apa yang ini aja kita post ke YouTube gitu, Pak? Ini aja udah cukup, nanti tidak apa-apa. Tapi ya kalau bisa diedit-edit dulu ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Ada yang lain?